Negara sebelah sih nganut sistem parlementer monarki konstitusional. Tapi kayaknya mereka ini lebih demokrasi dari negeri kita nggak sih? Ya, faktanya negeri jiran Malaysia pada tahun 2020 yang lalu ini menerapkan undang-undang anti loncat partai. Jadi Malaysia ini pernah ngalamin hal yang sama kayak Indonesia seperti sekarang, di mana banyak partai yang kalah dalam pemilu menjadi kutu loncat ke partai-partai yang menang di parlemen. Persis banget, nggak sih? Nah, mereka ini sadar banget hal ini nggak baik karena apa? Karena pemerintahan mereka ini tetap butuh yang namanya penyeimbang. Jadi partai-partai yang selama masa kampanye berlawanan dengan partai lainnya secara gagasan dan lain sebagainya harus tetap berada di jalannya, memegang teguh gagasan yang dia bawa selama masa kampanye kemarin gitu ya. Jadi kemarin kampanye apa, sekarang kemana gitu ya. Alias kalau nggak menang, ya kamu tetap harus di jalan oposisi. Gitulah bahasanya, positive people. Lalu apa sih konsekuensinya jika ada partai yang akhirnya memilih untuk join ke parlemen atau ke partai pemenang? Konsekuensinya ini nggak main-main. Adalah partai tersebut harus mengosongkan seluruh kursinya di parlemen. Wah, keren banget kan? Bener banget tuh, kursi parlemen itu kan didapat dari suara rakyat. Kalau nggak sanggup membawa aspirasi rakyat, ya tinggalin dong kursinya. Jangan cuma mau kursinya doang, suara rakyat dibuang gitu aja setelah dapat kursi. Kayak di mana tuh? Konoha bukan? Ayo. Partai-partai tersebut harus sadar betul jika mereka ini menjadi titipan aspirasi pemilihnya, yaitu rakyat Malaysia. Jangan hianati pemilihnya dong. Sebab untuk apa nih? Misal kemarin campaign atau kampanye perubahan, di ujung jalan malah join melanjutkan. Tidak patut tentunya. Menurut gue ini Malaysia ini terobosannya keren banget. Tentu ini juga mencegah partai kutu loncat. Dan pastinya ini membuat pemerintahan mereka ini menjadi seimbang karena tidak ada pemerintahan yang sempurna dalam mengambil kebijakan. Tetap perlu yang namanya atau adanya sudut pandang lain termasuk dari oposisi. Rakyat juga merasa tidak akan dikhianati oleh partai yang telah dipilihnya karena memang dia menitipkan sesuai dengan hati nurani mereka. Partai juga merasa tak terancam, tidak ada ancaman ketika memilih di luar pemerintahan. Tidak perlu ada ancaman bongkar-bongkar dosa lah ya, dan tak perlu ada ketua partai yang disandra kasus kalau misalnya nggak sejalan dengan pemerintahan yang menang atau yang sedang berjalan. Anak-anak bangsa lainnya bisa tetap berkompetisi, mereka yang memiliki kapasitas dan integritas tetap bisa menunjukkan potensinya tanpa takut dijegal karena misalnya tidak ada partai yang akhirnya tidak mendukungnya ya, seperti itu. Sebab di jalan koalisi ataupun oposisi sebenarnya ini sama-sama terhormatnya jika memang yang dikerjakan benar-benar untuk rakyat. Nah, kalau menurut Positive People ini gimana? Perlukah Indonesia ini membuat undang-undang anti partai kutu loncat seperti di Malaysia biar kejadian kayak gini nih nggak terulang lagi ya sih? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Wassalamualaikum.